Selamat pagi semuanya. Shalom ya. Sudah cukup lama kita tidak beribadah offline, tapi hari ini kita boleh bertemu tempat ini untuk kita merayakan ibadah offline. Dan tentunya offline ini juga nanti akan ada online bagi yang di rumah ya. Saya percaya kita punya kerinduan semuanya untuk terus memuji Tuhan di dalam zona apapun. Dan kalau sekarang kita memuji Tuhan dengan ada jarak ya, beberapa meter, satu setengah meter sampai 1 meter, karena kita mengikuti protokol kesehatan daripada pemerintah ya. Sudah pakai masker dan di depan juga ada fasilitas untuk cuci tangan rutin ya, karena itu salah satu senjata di dalam kita mensukseskan program pemerintah untuk protokol kesehatan. Oke, apapun kondisinya kita percaya Tuhan kita tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita mau pujikan syukur kepada Tuhan Yesus. Tunaikan syukur padamu Yesus. Tunaikan syukur padamu kepadamu Tuhan, di
tempat ini, Kau untuk memuji, mengagungkan Dia. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan, atas kasih dan kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang menjaga, menopang, melindungi setiap kami. Di dalam kondisi apapun Tuhan, Engkau Allah yang bertindak beri kemenangan atas hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan menyertai kami, melindungi kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang izinkan kami pada hari ini Tuhan untuk kami boleh beribadah offline di tempat ini. Kiranya gereja-Mu GBT Paitani Kini Palu ini Engkau berkati Tuhan, kuasa Engkau curahkan pagi hari ini Tuhan, untuk boleh membebaskan setiap belenggu dosa yang telah kami, oh Tuhan, yang telah ikat kami Tuhan, segala penyakit Tuhan, oh segala ketakutan Tuhan, Engkau patah hancurkan pagi hari ini Tuhan. Kuasa-Mu sanggup melakukan itu semua Tuhan, karena kami hidup dari setiap perkataan dan kuasa-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kiranya ibadah hari ini Tuhan hanya milik-Mu saja Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji besarkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke, kita semua sangat rindu ya. Pagi hari ini kita boleh datang tempat ini, biarlah kita bersorak-sorak, memuji, mengagung besarkan Tuhan. Kita pujikan datang pada Tuhan dengan sorak-sorak.
Kita percaya kita semua di sini bersuka, Tuhan pun juga bersuka. Haleluya. Kita mau pujikan lebih semangat lagi ya. Datanglah dan bertata. Setiap perkataan dan setiap kuasa Tuhanlah yang senantiasa kita rindukan di dalam setiap kehidupan kita. Kita yang sebagai pekerja, kita yang sebagai orang yang di sekolah, kita mungkin sebagai pelayan-pelayan full-timer, atau mungkin kita sebagai ibu rumah tangga. Sungguh hanya perkataan dan kuasa Allah yang terus kita nantikan hari demi hari melawat hidup kita. Karena itulah kekuatan kita. Karena dari situlah kita boleh beroleh sukacita. Haleluya. Sungguh bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ibadah awal setelah sekian lama kami meniadakan ibadah ini, kami bersyukur kepada Tuhan. Jika kami berani melangkahkan kaki kami ke rumah Tuhan, bukan karena kekuatan kami, namun kami percaya waktu kami ingin berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan membungkus kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami mengalami damai sejahtera dan kami selalu mengalami kekuatan pembaharuan iman kami dari hari ke hari. Setiap pujian yang kami naikkan kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan dan menguatkan hati kami masing-masing. Kalau beserta dengan Tuhan itu tetap mengalami kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami ingin berjumpa dengan firman Tuhan. Karena waktu yang membatasi kami percaya Roh Kudus yang terus menjelaskan. Tatkala kami pulang, kami sama-sama memperoleh berkat Tuhan. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom, selamat pagi. Kalau kita hari ini bersama-sama ibadah offline, kita mengucap syukur kepada Tuhan, suatu kekuatan bagi kita untuk tetap bersekutu. Mari saudara, kita bersama-sama ibadah ini 1 jam, jadi kita gunakan secara efektif karena tidak ada perjamuan khusus. Saya melanjutkan pembahasan dari kitab Nehemia yang sekarang ini mengarah kepada perbaikan gerbang mata air dan gerbang air. Saudara, ini gerbang mata air dan gerbang air ini melukiskan yang namanya air itu berarti kebutuhan hidup ya. Air itu kebutuhan hidup. Jadi perbaikan ini perlu dilakukan setelah kita mengalami baptisan air, sebagai kita bertobat mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu mengalami proses-proses selanjutnya. Dan sekarang tiba saatnya kita belajar gerbang mata air. Gerbang mata air ini waktu orang Israel keluar masuk ini menuju suatu sumber mata air, makanya dinamakan gerbang air. Nah, diperkirakan ini di lembah Kidron. Gerbang mata air ini saudaraku dekat kolam Siloam. Kalau dalam perjanjian baru, saudara ingat Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang buta. Caranya Tuhan itu unik saudara, macam-macam, bisa dengan perkataan langsung, tapi di dalam Injil dicatat Tuhan Yesus itu meludah lalu mengolesi di bawah tanah itu, nyampur lalu dilaburkan ke mana? Matanya orang itu. Nah, saudaraku, dan ketika itu juga Tuhan menyuruh orang ini pergi ke kolam Siloam untuk membasuh matanya. Di situ ada yang di situ apa? Yang di TV situ tidak muncul. Nah, Siloam itu untuk membasuh mata ini, saudaraku. Kalau itu tahapan ini rohani, orang-orang Kristen ini seharusnya memiliki melek rohani, gitu ya. Matanya ini harus dibasuh supaya mengalami pembaharuan dari hari ke hari, melihat dalam tanda kutip, mampu melihat. Nah, seringkali kita ini tidak mampu melihat. Apa yang kita lihat ini bukan yang biasa kita lihat. Ya, contohnya virus. Nah, virus ini ada di mana-mana, bukan? Virus COVID-19 ini, COVID-19 ini ada di mana-mana, tidak nampak. Kalau kita terus kumpul di rumah masing-masing, nggak akan mengalami kemajuan. Ya, kita harus beraktivitas, kita harus melakukan hal apapun, tidak terlalu ibadah. Kita bersyukur punya gereja yang cilik seperti ini, memungkinkan. Kalau gereja yang anggotanya ribuan, bingung ngaturnya bagaimana. Sampai nunggu vaksin, betul ya? Dan vaksin itu bukan hal yang mudah untuk cocok, karena vaksin itu
orang Eropa divaksin belum tentu cocok sama orang Indonesia, gitu ya. Nah, saudara, kita harus waspada karena virus itu ada dan kita akui, kita percaya itu ada. Kalau kita lengah dan menjaga protokol kesehatan, tidak pakai masker, tidak cuci tangan, pokoknya sembrono, ya ibaratnya itu orang itu sengaja untuk mengatakan dirinya sakit. Begitu pula dosa itu ada di sekitar kita. Bahkan itu mematikan sekali. Kalau kita tidak waspada, kita tidak berjaga-jaga, nah dosa itu akan masuk. Ingat, proses dosa itu masuknya itu nikmat. Kesan pertama sangat memikat, lambat laun berakar bagaikan kanker yang terus ada menggerogoti rohani setiap anak Tuhan. Oleh karena itu, pintu gerbang air ini butuh pemulihan. Mata rohani orang Kristen ini butuh dicelikkan supaya dapat melihat pekerjaan Tuhan, dapat melihat kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan kerjakan pada akhir zaman ini. Ya, perlu dibasuh, perlu dicelikkan. Gereja-gereja sama sekali buta rohaninya. Kemarin Pak Julianus ngirim di WhatsApp itu pendeta Esra Solo itu pendeta YouTuber ya. Ada persimpangan-persimpangan. Ya, kita tidak tahu anak Tuhan atau hamba Tuhan sekalipun itu menghambakan kepada Mammon atau menghambakan diri kepada Kristus. Pada waktu ujian itu, di persimpangan itulah itu kita tahu bahwa apakah kita mengikut Kristus ataukah kita mengikut Mammon. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa banyak anak-anak Tuhan ini kering rohaninya? Karena gerbang mata air ini tidak dipulihkan, tidak dicelikkan mata ini. Ya, saudaraku, oleh karena itu di dalam Injil Yohanes 6 ayat 35, Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ini jaminan kepastian dari Yesus. Datang kepada Yesus, basuh mata ini, terjamin hidup rohaninya mengalami kekenyangan, hidup rohaninya mengalami kepuasan yang sudah dalam hatinya. Nah, karena itu setiap orang Kristen yang memiliki roti hidup ini, walaupun dadai yang ada ini menerpa, ada hati yang kuat, ada iman yang teguh. Ya, saudaraku, ada seorang anonim yang saya kirim itu, quote-nya itu gitu. "Aku sanggup menghadapi badai apapun macamnya, kecuali satu, kalau aku kehilangan kasih Kristus, itu badai yang terbesar." Ya, saudaraku, itu yang bikin orang cilaka. Nah, karena itu yang pertama, mata ini rohani harus dimelekkan. Yang kedua, gerbang air. Nah, gerbang air ini tahapan, artinya ada peranan Roh Kudus. Waktu anak-anak Tuhan mengalami pencelikan mata rohaninya, melek dapat melihat karya Tuhan, pembaharuan itu terjadi, lalu saudara-saudaraku, Roh Kudus ini akan membantu proses terus penyucian, proses pengalaman-pengalaman rohani. Saudaraku, pengalaman dari bangsa Israel berganti raja itu selalu menjauhkan dirinya dari hadirat Tuhan, sehingga Tuhan itu menghukum orang Israel dibuang ke Babel, ditawan ke Babel. Nah, kita saudaraku, perjanjian Tuhan selama 70 tahun, akhirnya Tuhan itu mengembalikan umat Israel ini kembali ke tanah perjanjian. Tuhan utus Esra, Tuhan utus Nehemia. Nah, disinilah tugas-tugas pemuda-pemuda Nehemia, Esra, ini orang-orang pintar semuanya. Di gerbang air setelah mengalami pembangunan kembali pintunya, lalu orang Israel sadar sekali bahwa dulunya itu memberontak. Nabi Yesaya, Nabi Yeremia mengingatkan tetapi tidak ditulis. Akhirnya penyiksaan, pembuangan itu akan terjadi dan sudah dialami.
Nah pada waktu kembali saudaraku, orang Israel segera meminta kepada Ezra, kitab ahli Taurat itu, pinter pemahaman firman, untuk membacakan kembali. Nah, saudara, orang Kristen yang sudah dicelikkan mata rohaninya ini otomatis memiliki kerinduan mencari firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Nah, saudaraku, gereja pada akhir selama ini, apakah firman itu murni? Kalau saya mengikuti berita di GBI, Gereja Betel Indonesia, terjadi perpecahan teologi yang yang hebat sekali. Ya, sampai pendeta Yosua Tehu itu ditegur dengan keras tentang pengajaran Allah Tritunggal. Katanya Yesus itu sama dengan Roh Kudus, ajaran Sabellianisme. Wah, ditegur dengan keras oleh sinode. Keluar. Dulu pendeta Erastus Sabdono juga ditegur, tidak keluar. Yang katanya sekarang ini saya dengar pendeta Gilbert dipanggil oleh sinode. Saya tidak tahu kabarnya bagaimana. Ajarannya mulai menyimpang. Katanya Yesus Roh Kudus, Bapak ya Yesus, Allah itu satu, bukan tiga. Ya Allah itu satu, tapi dalam tiga pribadi. Makanya ajaran GBI ada yang keliru. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bagi orang-orang yang tidak paham, oh, orang Kristen ini ada tiga, tidak satu. Allah cuma satu. Yang kita kenal di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, saudaraku, karena itu kita penting. Nah, pendeta-pendeta ini tidak menjaga kemurniannya. Jemaat yang tidak ngerti firman, iya karena melihat sosok yang dihormati, yang disegani, ya itu. Namun pengajarannya, apakah itu pengajaran Alkitabiah? Ya, kita harus waspada. Ada penyimpangan-penyimpangan. Nah, saudaraku, penting gerbang air ini diperbaiki, dibangun supaya Roh Kudus itu benar-benar memimpin sepenuhnya setiap kegiatan dari anak-anak itu. Rindu baca firman, mencari firman Tuhan. Dan saudaraku, itu yang ditekankan. Kalau hari-hari ini apakah kita rindu mencari firman atau tidak? Ya, itu gerbang ini menunjukkan peranan Roh Kudus. Supaya apa? Timbul dalam diri kita ini aliran-aliran air hidup. Injil Lukas 4 ayat 18-19. Tuhan berkata, ini menyuplik di kitab Yesaya, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Timbul aliran air dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Nah, ini peranan Roh Kudus yang luar biasa. Nah, selanjutnya di dalam Injil Yohanes saya membacakan Injil Yohanes pasal 7. Pada hari terakhir itu, yaitu puncak perayaan itu, Tuhan Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Inilah pentingnya kita membaca firman dan Roh Kudus menerangi ada kekayaan rohani di dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Kita bisa mendeteksi dimanapun kita ada virus, tapi kita menjaga diri kita sendiri. Ya, saudaraku, tidak ada gunanya untuk lockdown sebetulnya. Tidak ada gunanya PSBB. Tapi kalau setiap masyarakat ini sadar menjaganya, maka tentunya itu akan sendirinya penyebaran itu sudah mulai berkurang. Tapi kesadaran masyarakat ini kan kurang, tidak pakai masker, gerombol dan sebagainya. Itu pasti terjadi seperti itu. Berapa minggu yang lalu saya ke Jakarta karena terpaksa kalau naik pesawat ribet tesnya ini, akhirnya saya lewat darat ya nggak murah saudaraku. Ya tolnya aja sampai Semanggi sana 678.000.
pulang pergi bensinnya, tapi ada 4 orang yang urunan juga, ya nggak apa-apa. Ya. Di Jakarta ya seperti itu. Saya ketemu Erwin, mallnya sepi semuanya, tapi warung-warung ramai. Jadi kok doa yang mall sepi, yang warung ramai, tanpa menggunakan masker. Sampai di Pajang itu ada monumen peti mati saat ini di Jakarta, nggak tahu tujuannya untuk apa. Itu gubernur yang hebat, gitu ya. Banyak terjadi, walaupun diperingatkan seperti itu, ya tetap aja tidak menyadarkan diri untuk menjaga kesehatan masing-masing. Artinya apa? Orang ini buta, rohaninya, hatinya tertutup, tidak tercerahkan, tidak melek akan bahayanya seperti itu. Walaupun diviralkan orang yang kena COVID-19 itu anggotannya luar biasa tersiksa dan bagaimanapun, kalau sembuh pun paru-parunya juga bagian juga bermasalah. Loh, sudah dikasih tahu gitu, masih saja dan kenapa? Rohaninya mati, hati nuraninya tertutup. Ya saudaraku, karena itu pentingnya Roh Kudus ini diutus oleh Allah untuk membenahi, untuk memperbaiki dan menyadarkan, supaya setiap orang-orang Kristen ini waspada. Ya saudaraku, contoh orang yang memiliki aliran air hidup, walaupun menghadapi situasi apapun tetap mengalami ketenangan. Yang pertama contohnya di dalam Perjanjian Lama, Ishak, anak dari Bapak Abraham. Ishak ini digarai orang Filistin. Waktu Ishak ini masuk ke tanah Gerar, kan ternaknya Ishak ini banyak sekali, lalu perlu sumur. Nah, pegawai-pegawainya Ishak ini menggali sumur yang dulu bekasnya Abraham. Ternyata sumur ini ditimbun kembali karena kita mencatat sumur ini kering. Kenapa kering? Ya nggak tahu kenapa. Nah, waktu Ishak sampai ke situ digali, apa yang terjadi? Nah, kita menyatakan waktu pegawai Ishak ini menggali, keluar sumber air yang membuang, berarti luar biasa airnya. Tadinya kering, sehingga sama orang Filistin ditutup. Supaya tidak bikin celaka orang kan, untuk kumpulan di situ. Tahu seperti itu, orang-orang Gerar merebut kembali sumur itu dikuasai. Ishak bilang, tidak usah tahu kan, ya kok kita pindah. Nah, kita mencatat pindah lagi, ditemukan lagi bekas sumur dulu Abraham, digali lagi sama pegawainya Ishak. Nah, kita mencatat apa? Membuang. Artinya saudara, orang Kristen walaupun digarai oleh apapun situasinya, tapi hatinya ada sumber yang hidup. Dimanapun sumur itu sudah kering, waktu kita kerjakan pasti ada mujizat terjadi. Ya saudara, rezeki itu Tuhan yang atur katanya, betul. Walaupun direbut orang, tidak usah khawatir, ada damai sejahtera. Waktu kita kerjakan yang lain, pintu berkat Tuhan itu akan dibukakan juga. Selalu membuang. Terus berulang kali Alkitab ngomong sampai akhirnya orang daerah itu pegel. Akhirnya sumur yang terakhir dinamainya Rehoboth. Artinya sampai di sini Tuhan menyatakan kasih setianya. Luar biasa saudara. Yang kedua, Mazmur 1 diceritakan orang yang benar, yang hidupnya penuh dengan firman, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah. Dunia bisa kering, tapi setiap anak-anak Tuhan tetap menghasilkan buah. Amin saudaraku. Di sana sini kering, tetapi firman Tuhan menjamin setiap anak Tuhan selalu terpelihara. Dan cukup waktu saya mengupas pada waktu malapetaka tulah yang di Mesir. Orang Israel itu tinggal di mana? Di tanah Goshen. Tulah pertama ngalami, tulah kedua ngalami, tulah ketiga ngalami. Begitu tulah yang keempat dan seterusnya. Alkitab dengan jelas mengatakan Tuhan mengadakan perbedaan.
antara orang Mesir dan orang Israel. Walaupun satu area Mesir, tapi Tuhan mengadakan perbedaan. Inilah yang namanya akhir zaman ini penuaian antara gandum dengan ilalang. Sama-sama tumbuh, tapi secara kualitas Tuhan akan membedakan. Manakah anak Tuhan yang benar-benar murni, apakah anak-anak Tuhan yang kering rohaninya. Nah, saya berdoa supaya setiap taburan demi firman Tuhan itu menghidupkan rohani dari setiap anak-anak Tuhan. Yang bagian terakhir, saudaraku, di dalam Yeskiel 47. Nah, ini aliran mata air dari bait Allah mengalir terus. Yang pertama sampai mata kaki. Nah, kemudian yang kedua sampai lutut, makin ke dalam terus sampai ke pinggang, dan akhirnya membentuk suatu sungai yang luar biasa yang tidak bisa diseberangi. Ya, saudaraku, ada batuan yang menafsirkan kalau mata kaki itu Kristen awal, Kristen ecek-ecek. Nah, seperti anak-anak yang suka ecek-ecek air itu. Terus kemudian lutut, airnya sampai lutut, berarti orang Kristen suka berdoa. Terus sampai pinggang ini kalau berikat pinggangkan, itu berarti terlibat di dalam pelayanan. Lalu sampai terbenam, berenang, menurut pimpinan Roh Kudus. Ya, saya kira tafsirannya boleh-boleh saja. Tapi intinya kalau saya rangkum, ada pekerjaan Roh Kudus yang terus-menerus yang tidak bisa dibendung oleh siapapun. Kalau air itu mengalir kemanapun dia mau, selubang kecil pun dia akan terobos. Batu karang di laut itu pun terus diterpa itu lama-lama terkikis. Itu ilustrasi dari kehebatan air. Peranan Roh Kudus seperti itu. Pada akhir zaman ini, kita hidup di akhir zaman, saudara-saudaraku, peranan Roh Kudus tanpa saudara dan saya lihat, dia tetap bekerja untuk menyempurnakan kehendak Bapa. Siapapun yang menghalangi akan dilepas. Luar biasa. Dan karena itu, saudara-saudaraku, mengalir dalam hati ini berarti pekerjaan Roh Kudus ini menerabas. Yang pertama, meruntuhkan benteng-benteng kedagingan kita, menghancurkan dan memperbaiki karakter-karakter kita. Lalu melalui hidup kita, Roh Kudus itu bekerja memimpin kita, mengalirkan kuasanya kepada orang-orang lain di sekitar kita. Tetapi banyak pohon-pohon, banyak ikan-ikan. Bahkan dikatakan itu di arah Yordan ada laut asin bisa menjadi tawar. Itu terobosan yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Ini pada akhir zaman Tuhan bekerja secara luar biasa. Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Ini saudaraku, adakah kita ini berdoa, Tuhan, celikan mataku, aku dapat melihat pekerjaanmu sesungguhnya itu bagaimana, supaya aku tidak dililit, disibukkan oleh rutinitas dunia ini, tapi aku boleh melihat ke arah yang tembus, yang tidak mampu manusia biasa lihat. Tapi aku mampu melihat, aku mampu sense, peka terhadap tuntunan Tuhan. Ya saudaraku, karena itu gereja-gereja Tuhan mesti bersatu hati. Waktu saya mengikuti seminar Bapak, mereka sih membahas tentang kitab Nehemia dengan begitu dalamnya, luar biasa sekali. Sekarang runtuh, gereja-gereja Tuhan ini runtuh, temboknya, pintu gerbangnya runtuh semua, terbakar. Harus dipersiapkan. Kalau semuanya ini tembok sudah dibangun, pintu gerbangnya ini sudah dibangun, ya saudara, bait sucinya itu ada, Tuhan hati. Artinya kita semua dipersiapkan Roh Kudus.
sebagai batu-batu untuk pembangunan bait Allah. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, nah, Dia bertahta di bait sucinya itu. Kita bisa siapkan semua menyongsong kedatangan Tuhan. Dan tidak lama lagi, tidak akan lama lagi. Kalau kita lihat Israel sudah berdamai dengan Yordania, dengan Mesir, sekarang ini sudah berdamai dengan Emirat. Gagal semua. Kemarin saya lihat di YouTube itu pesawat Israel itu pertama kali mendarat di bandaranya UEA. Delegasi orang Israel sama delegasi Amerika untuk membuat perjanjian damai. Mereka nanti perdagangan, ekonomi, dan sebagainya. Nanti kelihatannya damai, sudah tenang. Nah, di situ munculnya Antikris dalam yang nyata. Katanya vaksin ini, ada ibu yang kemarin bilang, kalau ada vaksin, saya tidak mau dikasih vaksin. Loh, itu Antikris. Loh, ada sing bukti tadi. Iya katanya pendeta kita. Pendeta ini gak belajar teman-teman. Ya repot ya. Masa vaksin itu Antikris ya. Katanya vitamin sebagainya. Nah itu semuanya perlu waspada ya. Belum tentu seperti itu. Didahi sama di tangan. Jadi yang sekarang ini contohnya masuk aja, jidatnya ditembak, ya. Tapi sekarang kan ditembak semuanya sama Riki, di tangan gitu ya. Ini menghadapi kita bayu, didahinya sama di ini. Itu Antikris, berarti kita ini itu aliran apa ya? Karena ditembaki jidatnya. Enggak, saudaraku. Ini tandakan ini pikiran ini harus terus salibkan. 666 menandakan menggantikan Kristus dengan Mammon. Nah, pikiran ini kita wajib berbicara seperti itu, bukan itu. Tangan juga, apa yang kita kerjakan sehari-hari ini, apakah pekerjaan untuk menghasilkan kemuliaan Tuhan atau mengerjakan hal yang sia-sia? Ya, saudaraku, bicara tentang jidat ini dahi, itu bicara tentang pikiran kita. Apakah kita fokus kepada Kristus? Tangan kita kerjakan untuk pekerjaan Tuhan, atau kita pikiran ini fokus kepada dunia, dan tangan kita ini kita kerjakan untuk dunia. Ya, saudaraku, karena itu mari kita menyambut perjamuan Tuhan ini, kita minta kepada Tuhan. Bagaimana murid Tuhan perjalanan waktu di Emmaus, waktu roti dipecahkan, mereka melihat ini Yesus yang sudah bangkit, tercelik. Saudaraku, kita boleh melihat pekerjaan Tuhan sesungguhnya bagaimana, dan kita rindu Tuhan. Aku ingin melibatkan diriku di dalam pekerjaan Tuhan. Aku ingin hidup ini tidak sia-sia, tapi aku ingin mengalami pembaruan setiap hari. Kalau mengutamakan pekerjaan Tuhan, ingat seperti Isa, walaupun situasi sana sini mengalami kesulitan, bahkan dihambat pun, kalau kita mengutamakan Tuhan, pekerjaan kita Tuhan yang campur tangan. Tuhan akan membuat kita menjadi mata air yang berbuah-buah. Orang bilang yang sudah iki tak ngono loh, lu kok sih tetap luar biasa. Nah itu tandanya anak-anak Tuhan yang menjadi anak-anak yang hebat, Tuhan yang dunia. Mari kita bersama-sama persiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan ini. Saya minta pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah kami dengar, kiranya Tuhan menolong
selanjutnya Roh Kudus yang akan menggugah setiap hati kami. Karena pekerjaanmu itu adalah pekerjaan yang tidak terbatas, yang mampu menembus kekerasan hati kami. Dan kami ingin ya Tuhan, celitkan mata rohani kami untuk dapat melihat betapa besar pekerjaanmu yang Tuhan akan kerjakan sampai kedatanganmu yang kedua kali. Karena itu kami tidak disibukkan oleh hal-hal lahiriah kami. Memang di dunia ini harus ada peristiwa-peristiwa, badai-badai. Tapi kami percaya di dalam badai pun Tuhan bersama dengan kami. Kami mengalami ketenangan. Sebab di dalam hati kami sudah timbul aliran-aliran air kehidupan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyambut perjamuan Tuhan ini. Sucikan kami semuanya, dan mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan spirit yang baru, semangat yang baru. Tuhan tinggal di dalam kami tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih, tuliskan kami semuanya di bagian dan nama Tuhan yang menjalankannya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita menaikkan pujian, silakan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku surasi Yesus, berharap dan menilai hidupku, ada tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku surasi Yesus, berharap dan menilai hidupku, ada tersembunyi Dalam persiapkan ini, pertama buka yang bagian atas ya, yang ada tulisan ayat Alkitab. Lalu setelah kita makan ini kita balik, kemudian kita buka yang bawahnya untuk antum. Saya bukanya gampang. Oke. Ada yang perlu hand sanitizer barangkali dan pasti ya. Ini dijamin pastinya enggak ada virusnya, enggak ada pastikan. Oke, mari saya undang bersama berdiri.
Kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita ke atas. Sebab apa yang sudah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang saudara angkat ini bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku, roti yang hidup. Karena siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Angkat saudaraku cawan ini dengan tangan kita ke atas. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. So, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Adakah dengan iman kita berkata, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Sentuh kami kembali supaya aliran air hidup itu mengalir dalam setiap hati kami masing-masing. Kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kami boleh merasakan pimpinan Tuhan yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami di antara kami yang mengalami sakit hari ini, Tuhan, Engkau yang akan menjamah memberikan kesembuhan bagi kami. Tuhan juga akan membukakan pintu-pintu berkat bagi kami yang mengalami kesulitan dalam ekonomi. Kami percaya Tuhan akan memberikan ya Tuhan bagaikan Ishak yang tengah menggali sumur walaupun itu kering akan menghasilkan mata air yang luar biasa. Setiap rumah tangga kami, setiap pekerjaan kami boleh menghasilkan air yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa siapapun pemerintah dan bangsa Indonesia, kami menyerahkan Presiden Jokowi dengan jajarannya. Dan mereka semua yang bekerja ini penuh dengan hati yang takut kepada Tuhan di dalam menjalankan tugas-tugasnya ini. Kami berdoa Tuhan, pemilihan wali kota di Surabaya khususnya, supaya Tuhan akan ambil kendali. Siapa yang akan duduk di dalam pemerintahan menjalani 5 tahun ke depan ini, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bagaimana yang Tuhan sudah tunjukkan 10 tahun pada Ibu Risma hari ini, kami percaya Tuhan yang akan memimpin pemimpin selanjutnya dapat menjalankan kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan ini. Karena kami percaya Tuhan akan memberkati kota Surabaya ini menjadi kota yang sejahtera, kota yang ternama, kota yang terpuji. Karena kesejahteraan kota kami ini adalah bagian dari kesejahteraan kami pula ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap jemaatmu semua yang sudah hadir maupun yang sudah tidak hadir,
Karena kami menyaksikan ini lewat rekaman, Tuhan berkati kami semuanya. Dimanapun kami berada, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyertai. Segala COVID-19 virus yang ada di sekitar kami percaya kuasa Tuhan Yesus yang menyertai kami, yang menyelimuti kami, sehingga kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan, kami sekali lagi berdoa, Bapak Yul Chuan yang ada di rumah sakit Agus Sadah Kapasari, Tuhan jamah memberikan pertolongan, Tuhan mengasihi, dan Tuhan akan memberikan kesembuhan, pemulihan. Kuatkan imannya ini, mohon dari Ibu Taminyu ini, kiranya Tuhan oleh bil Yesus Kristus menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami berdoa di sini, Tuhan akan menjangkau dia dari sana. Kami percaya oleh kekuatan yang baru Tuhan akan berikan ini, pakai obat-obatan, pakai dokter semuanya. Kami percaya Tuhan akan memulihkan luka-lukanya dan Tuhan akan menyembuhkan. Terima kasih. Dan tiba saatnya kami akan pulang, Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan kami. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nama Tuhan dimuliakan. Terimalah berkat ini dalam anugerah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan di dalam kekuatan Roh Kudus akan memeteraikan berkat ini mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati percaya bersama saya katakan amin. Shalom, shalom, damai.